Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DSP yang berbahagia. Di sini kami mendoakan semoga sobat-sobat DSP semua dalam keadaan sehat, berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rezeki yang berlimpah. Hari ini kita akan mengangkat tentang Timnas U17, prediksi susunan pemain Timnas U17 versus Honduras di Piala Dunia U17 2025 malam nanti. Berani menyerang sejak awal. Berita ini diangkat bola.com yang ditulis oleh Heri Kurniawan, diterbitkan 10 November pukul 8.50 pagi ini. Bola.com Doha, Timnas Indonesia U17 akan menjalani laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Timnas Honduras U17. Pertandingan antara Timnas U17 melawan Timnas Honduras U17 itu akan dilaksanakan di lapangan 2 Aspire Zone, Doha, Senin 10 November mulai pukul 21.45. Berarti mainnya ini lebih cepat dari yang biasanya. Jam 10 kurang seperempat atau jam 9.45. Laga itu dapat disaksikan secara gratis di FIFA Plus. Nontonnya kawan-kawan, baik itu di gadget atau di laptop, PC atau TV Android, bisa disaksikan. Ketik saja FIFA Plus, nanti ikuti langkah selanjutnya. Kedua tim memiliki misi yang sama pada laga kali ini. Timnas Indonesia U17 dan Timnas Honduras sama-sama ingin meraih kemenangan. Hanya torehan 3 poin yang bisa membuat peluang Timnas Indonesia dan Timnas Honduras untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 tetap terjaga. Keduanya masih berpeluang mengakhiri fase grup dengan menjadi salah satu dari 8 peringkat 3 terbaik. Di sini kami ulangi lagi, lolos dari grup ini bukan ke 16 besar tetapi ke 32 besar. Karena peserta Piala Dunia U17 kali ini adalah 48 negara. Begitu juga nanti yang terjadi di Piala Dunia Senior di 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Itu 48 negara. Jadi terbagi dalam 12 grup. Juara grup dan runner up itu akan lolos langsung. Kemudian ada 8 tim atau 8 negara dari 12 grup yang akan menjadi peringkat 3 terbaik. Nah, posisi Indonesia saat ini juru kunci yaitu peringkat 12 dari peringkat 3 terbaik dengan poin 0 karena belum pernah draw ataupun imbang, tetapi kalah 2 kali beruntun lawan Zambia dan Brazil. Zambia kita kalah 3-1, dengan Brazil kita kalah 4-0. Sehingga nilai kita adalah -6. Kalah dari produktivitas gol dan tidak kemasukan, maka Honduras berada di juru kunci grup H, yaitu peringkat 4. Nah, pertandingan malam ini akan menentukan kedua negara apakah akan berpeluang. Ini masih berpeluang, maksudnya belum dipastikan apabila menang lolos, tetapi menjaga asa peluang untuk lolos. Menyerang. Tentu menarik untuk menantikan siapa saja 11 pemain yang akan dipilih oleh Nova untuk menjadi starter dalam laga malam nanti. Timnas Indonesia U17 jelas harus bermain menyerang untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Beberapa pemain kunci Indonesia diperkirakan akan kembali dipasang oleh Nova, termasuk Epandra, Putu Panji, atau Sahabi Goli. Namun ada juga kemungkinan bagi Nova untuk melakukan perubahan, salah satunya dengan memasang Mike Rajasa Hoppenbauer sebagai starter mengganti posisi Dapa Algazimi. Ya, Dapa Algazimi sudah kebobolan 7 gol. Jadi layak diganti dengan kiper yang belum diturunkan dalam turnamen ini. Nah, kami sudah menyusun perkiraan starting line up sebagaimana yang dibuat oleh bola.com ini di aplikasi buildlineup.com, dan sudah kami susun ke format PowerPoint. Di penjaga gawang ada Mike Rajasa nomor punggung 21, kemudian di pertahanan ada 3 bek sejajar yaitu Matthew Becker
5, Putu Panji nomor 4, kemudian Isar Tanjung nomor 12. Kemudian di tengah ada 4 gelandang yaitu Fabio Aska, Nasir Alvaro, Epandra Polorasta, dan Lucas Lee. Kemudian di penyerangan ada Sahabi Goli dan Fadli Alberto Hengga, kemudian Mirsa Firjatullah. Ini Kusnova nampaknya masih akan mengandalkan 3-4-2-1 atau 3-4-3, pengembangan dari 3-4-3. Kemudian di pemain cadangan ini daftarnya Dapa Al-Ghazemi dicadangkan, pelatih Nova Arianto. Kenapa kami juga mendukung apa yang ditulis oleh bola.com bahwa akan 3-4-2-1 atau 3-4-3, karena Honduras juga cenderung memakai strategi 3-4-3. Jadi dengan strategi yang sama maka peluang menang dan menyusun strategi lebih mudah dengan sama-sama mengatakan 3-4-2-1. Kemudian kriteria utama untuk lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia 2017, tim harus menduduki posisi ketiga terbaik dari salah satu dari 12 grup yang ceritakan tadi. Perolehan poin menjadi faktor utama, minimal menyamai atau melampaui poin peringkat ketiga lain. Kalau tidak salah dari 12 itu hanya Indonesia yang belum ada poinnya. 11 tim lainnya itu memiliki poin 1 minimal. Seperti Arab Saudi dan Qatar itu poinnya 1. Ada di pertandingan kedua mereka draw. Jadi kalau kita menang, mereka kalah, kita akan naik posisinya ke 8 besar kemungkinan. Selisih gol posesif menjadi faktor penentu kedua jika poin sama. Selisih gol, makanya diharapkan mencetak gol sebanyak mungkin dan tidak kebobolan. Dengan selisih yang lebih besar diutamakan. Jumlah gol yang dicetak menjadi tolak ukur tambahan untuk membandingkan peringkat ketiga terbaik. Jadi memasukkan tetapi tidak ada kemasukan gol itu lebih baik. Kemudian disiplin permainan dapat menjadi faktor pembeda jika poin selisih gol dan jumlah gol sama. Maksudnya ini adalah kartu. Ada enggak kartu kuning selama turnamen penyisihan ini atau kartu merah? Peluang Indonesia lolos dari grup H melalui jalur peringkat ketiga. Indonesia belum memperoleh poin setelah kalah dari Zambia 1-3 dan Brasil 0-4. Posisi saat ini berada di peringkat ketiga tanpa poin. Kami masukkan tadi peringkat 12. Kemenangan atas Honduras menjadi syarat mutlak untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya melalui peringkat ketiga terbaik. Selisih gol negatif 6 menjadi kendala utama untuk perburuan posisi peringkat ketiga terbaik yang memerlukan perbaikan signifikan di laga terakhir. Itu tadi harus memasukkan lebih dari 3 gol atau kalau bisa ya 5 gol tanpa kemasukan. Itu pekerjaan berat. Strategi fokus meningkatkan efektivitas serangan dan mempertahankan lini belakang dapat memperbaiki selisih gol dan meraih poin penting. Produktivitas gol masih rendah dengan hanya 1 gol tercipta. Sehingga peningkatan kemampuan gol sangat krusial. Peluang masih terbuka dengan persaingan ketat di grup, namun membutuhkan performa maksimal dan pengelolaan mental yang baik. Strategi kunci untuk peluang lolos timnas U17. Fokus pada penajaman finishing dan optimasi peluang mencetak gol melawan Honduras. Menggalang dukungan supporter sebagai motivasi tambahan untuk meningkatkan semangat Garuda Muda. Kalau ini nggak usah lagi dipertanyakan, tidak usah diragukan. Garuda Muda di seluruh dunia tetap mendukung meskipun timnya kalah, meskipun dicurangi wasit, tetapi walaupun kadang ada protes berlebihan sehingga seperti di senior kemarin kita didenda total 1,2 miliar oleh FIFA. Melakukan analisis mendalam dan menyesuaikan taktik adaptif berdasarkan strategi Honduras U17. Honduras tuh dari berita-berita yang kami baca, pertahanannya juga cenderung mudah ditembus. Sehingga mereka kemasukan 5 gol melawan Zambia dan 7 gol oleh Brasil. Nah inilah menjadi nilai tambahan penyemangat dari pemain ya, adik-adik kita, anak-anak kita agar bisa lebih giat lagi dalam mencuri kemenangan dalam pertandingan nanti malam.
Strategi kunci 32 besar, peluang lolos masih terbuka melalui jalur peringkat yang terbaik, menang dengan margin gol signifikan, penerapan strategi menyerang, peran tim dan pendukung. Nah, ini yang tadi juga. Baik, terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Jangan lupa nanti malam pukul 9.45 kita sama-sama nonton di Pipa Plus gratis. Timnas U17 versus Honduras di lapangan Al Rayyan Qatar. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Tidak peduli berapa selisih gol, tapi untuk menjaga asa kita wajib menang. Terima kasih kawan-kawan. Dukung terus timnas, dukung PSSI. Bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.